Dan hari ini kita akan masuk di bagian yang kedua dari seri khotbah bulan ini. Judulnya adalah Soul Healing. Ya, ini artinya kesembuhan buat jiwa kita. Saya percaya sementara firman ini disampaikan, firman ini jadi obat yang menyembuhkan hati kita, mengobati kekecewaan kita, memulihkan, menyegarkan, dan membaharui hidup kita. Amin. Nah, judul firman Tuhan hari ini adalah Stop Hurting Yourself. Berhentilah melukai dirimu sendiri. Kenapa? Karena sekarang ini banyak orang sedang tertekan dalam jiwanya, punya problem dalam jiwanya, terluka dalam jiwanya, dan seringkali orang yang terluka punya kecenderungan melukai. Orang yang tersakiti kecenderungannya, perkataannya apa? Menyakiti. Kalau kita lagi tersinggung, omongan kita nggak normal, omongan kita jadi tajam, benar apa tidak? Omongan kita jadi menjurus. Biasanya nadanya nggak gitu, tapi kalau orang tersinggung, nadanya akan berubah. Orang kalau terluka, keluarnya ngomong pun melukai. Perkataannya jadi tajam, jadi nggak enak, menyakiti hati orang lain. Ya, itu sebabnya saya mau ngomong sama saudara, kalau Anda perhatikan orang-orang yang melakukan KDRT, sadisme, dan bullying, dan lain sebagainya, menyakiti dan melukai orang lain. Seringkali kalau kita telusuri akarnya, yaitu hati yang terluka. Ada problem dalam jiwa yang perlu untuk dipulihkan. Dan kita masing-masing tanpa terkecuali kita punya problem di dalam jiwa kita. Memang degree-nya, takarannya beda-beda. Tapi saya percaya melalui firman Tuhan hari ini, kesembuhan akan terjadi buat jiwa kita. Amin, haleluya. Nah, orang yang bermasalah, orang yang punya problem di dalam jiwanya, bukan hanya perkataannya atau tindakannya menyakiti orang lain. Seringkali sebagian orang justru malah menyakiti diri sendiri. Kalau kita sudah stres, kita sudah nggak kuat, ya, berapa banyak dari kita malah justru mogok makan. Atau sebagian lagi malah over makan. Pokok menyakiti diri sendiri. Berapa banyak orang kalau sudah nggak tahu rasanya kayak nggak berdaya. Malah ya sudah menyerah sekalian, tergelincir di dalam dosa. Gila sekalian. Akhirnya hidupnya rusak, pernikahannya hancur. Menghancurkan pernikahan sendiri, keluarga sendiri. Sebenarnya bukan itu yang kita mau, tapi karena stres, karena pressure, karena tekanan. Kadang-kadang sebagian dari kita ketika kita sudah nggak ngerti lagi apa yang harus kita lakukan di dalam hidup kita. Kita nggak tahu, nggak ngelihat jalan keluar dalam masalah kita ini. Kita begitu paniknya, ketika kita begitu overwhelmnya. Akhirnya sebagian orang menjeduk-jedukan kepalanya sendiri di tembok. Akhirnya sebagian orang menjambak rambutnya sendiri. Akhirnya sebagian orang memukuli dirinya sendiri. Seringkali masalahnya adalah jiwa yang terluka. Masalahnya adalah problem di dalam jiwa kita. Tapi hari ini saya mau ngomong sama saudara. Seberapapun problem di dalam jiwa saudara, emosional saudara. Ini pesan firman Tuhan buat kita hari ini. Stop hurting yourself. Berhenti melukai dirimu sendiri. Berhenti melukai pernikahanmu sendiri. Berhenti menghancurkan pekerjaanmu sendiri. Masa depanmu sendiri. Berhenti merusak hidupmu sendiri. Ayo kita baca terlebih dahulu di dalam Markus pasalnya yang kelima. Kita baca mulai ayat yang pertama. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Berarti orang ini kerasukan apa? Roh jahat, bukan cuma satu tapi banyak. Kerasukan roh jahat banyak. Dia terbelenggu di dalam spiritnya. Bermasalah di dalam rohnya. Ayat yang berikutnya. Orang itu diam di sana. Dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai. Tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Ayat yang kelima. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak. Perhatikan kalimat terakhir ini.
Dan apa yang dia lakukan? Memukuli dirinya dengan batu. Dia menghancurkan tubuhnya sendiri, menyakiti tubuhnya sendiri, memukuli tubuhnya sendiri dengan batu. Jadi orang ini saudaraku bermasalah di dalam rohnya, di dalam jiwanya, di dalam tubuhnya. Saya percaya dia bisa sampai kerasukan setan sampai sebegitunya. Banyak setan itu. Saya yakin ada celah yang muncul dalam hidupnya. Dan seringkali celah yang muncul dalam hidup seseorang itu celah di dalam jiwanya. Ada pressure, tekanan hidup, dia nggak kuat, something happen, stres dia, pressure under pressure-nya kencang sekali, ya. Akhirnya muncul celah, crack di dalam jiwanya. Nah, celah di dalam jiwanya ini yang iblis pakai untuk masuk, akhirnya menguasai dia sampai jadi gila. Oke. Nah, kegilaan itu levelnya beda-beda ya. Tapi orang ini sudah completely undertaken. Sudah benar-benar diambil alih secara penuh oleh roh jahat. Tapi saya mau ngomong begini sama saudara, seringkali di dalam kehidupan manusia ketika kita tuh ngalami pressure tertentu sampai kita kayak gak kuat di dalam hidup kita, muncul celah dalam jiwa kita. Kadang-kadang kita pun juga kayak bisa off gitu. Seseorang kayak merasa kayak bukan dirinya sendiri. Kita jadi temannya dia, kita jadi suaminya dia, kita jadi istrinya dia. Kita ngelihat kok kayaknya seperti kayak bukan dirinya sendiri. Masih waras, diajak ngomongan masih baik, tetapi sudah ada muncul yang namanya serangan roh jahat. Nah, orang ini saudaraku di Gerasa itu sampai dalam tahap yang paling parah. Benar-benar diambil alih oleh roh jahat. Kenapa? Karena muncul celah problem di dalam jiwanya. Dan gara-gara itu akhirnya dia mulai memukuli dirinya sendiri dengan batu, melukai dan menyakiti dirinya sendiri. Itu cenderungan kebanyakan orang ketika kita gak kuat, nanggung pressure yang kita alami di dalam pekerjaan mungkin. Sebagian orang begitu stresnya dalam pekerjaannya. Sudah kayak drowning. Kayaknya tenggelam di dalam kehidupannya. Ya kayaknya rasanya kayak mau jadi gila saja. Ya saya yakin awalnya orang ini juga, orang di Gerasa ini juga gitu rasanya kayak mau gila. Tapi sampai di satu titik karena gak menemukan solusi. Akhirnya dia benar-benar gila saudaraku. Tapi saya bersyukur hari itu dia ketemu dengan Tuhan Yesus. Dan karena dia ketemu dengan Tuhan Yesus maka jamahannya terjadi. Maka hari itu dia dibebaskan. Dan hari itu pemulihan dan pembaharuan dia alami di dalam kehidupannya. Doa saya apapun yang sedang kita alami dalam hidup kita. Satu hal saya doa. Jiwa saudara disembuhkan oleh Tuhan. Beban Anda dilepaskan oleh Tuhan. Kemerdekaan dan kelegaan dan kelepasan terjadi di dalam kehidupan saudara. Kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Karena itu mari kita buka hati kita lebar-lebar terhadap firman Tuhan hari ini. Supaya kita semua ngalami soul healing. Ngalami kesembuhan di dalam jiwa kita. Sama halnya kalau Anda sakit tubuh saudara butuh untuk disembuhkan. Ya, ada Dokter Erik, Dokter gigi, kalau gigi saudara sakit, gigi saudara butuh disembuhkan. Benar apa tidak? Demikian pula kalau jiwa kita yang sakit, jiwa kita juga butuh untuk disembuhkan. Dan kita semua is okay dalam hidup ini, kita ngalami juga. Saudara ngalami, saya ngalami dan kita butuh untuk pemulihan. Berita baiknya hari ini, hari pemulihan, hari ini, hari kesembuhan. Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Saya mau ajak saudara untuk melihat beberapa kisah dalam Alkitab. Orang-orang yang ngalami pressure di dalam kehidupannya. Ya, tapi sampai di satu titik dia nggak mampu untuk menanggungnya. Tapi dari situ kita mau tarik pelajaran. Bagaimana kita bisa melewati dan bahkan berkemenangan menghadapi tekanan-tekanan di dalam kehidupan kita. Oke, yang pertama dulu kita akan belajar Raja Zimri. Tahukah saudara Raja Zimri ini adalah raja yang memegang rekor sebagai Raja Israel paling pendek dalam memerintah masa jabatannya.
Mari kita baca terlebih dahulu. 1 Raja-Raja 16 ayatnya yang ke-15. Dalam tahun ke-27 zaman Asa, Raja Yehuda, Simri menjadi raja. Ia memerintah berapa lama? 7 hari, bukan 7 tahun loh. 7 hari. 7 hari lamanya di Tirsa, sedang rakyat berkemah mengepung Gibeton yang termasuk wilayah orang Filistin. Sampai di situ dulu pembacaan kita. Nah, Simri ini tadinya adalah panglima. Tapi kemudian dia membelot dan dia mengkudeta tuannya, yaitu Raja Ela. Akhirnya Simri naik tahta, dia jadi raja. Nah, ketika dia naik tahta, kabar itu kedengaran. Panglima yang lain namanya adalah Panglima Omri, dengar itu langsung dia balik ke istana. Karena dia juga mau jadi raja. Sekarang akan terjadi pertempuran. Nah, rupanya saudaraku, Simri ini dia cuma kepengenan untuk naik. Dia punya keinginan untuk jadi raja. Tapi dia nggak siap bahwa jadi raja akan menghadapi tantangan yang besar. Semakin naik seseorang, anginnya semakin kencang. Pressure-nya semakin kuat, serangannya semakin besar. Oke, tembakannya semakin banyak. Akan muncul pemberontakan, akan muncul iri hati. Yang jadi masalah, Raja Simri gak siap ngadepin tantangan, masalah, pressure sebagai seorang raja. Nah, mari kita lihat apa yang dia lakukan. Sekarang kita baca ayat yang ke-18. Segera sesudah Simri melihat bahwa kota itu telah direbut. Artinya di dalam peperangan dia lagi terdesak parah ini. Berapa banyak dalam hidup kita juga ada dalam situasi yang lagi terdesak. Seperti kayak telur di ujung tanduk. Kondisinya bahaya sekali ini, kritis sekali ini. Ya. Masuklah ia ke dalam puri istana raja, lalu membakar istana raja itu, sedang ia sendiri ada di dalamnya, dan ia mati. Lihat, dia nggak memikirkan segala cara. Dia tidak berusaha bertahan semampunya. Dia tidak berusaha untuk menyelamatkan dirinya. Dan kemudian berusaha membuat comeback di babak berikutnya. Ketika dilihat bahwa kota itu direbut oleh musuh, bahwa dia terdesak, dia mengambil keputusan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Nah, saya mau ngomong begini sama saudara. Di dalam kehidupan, supaya kita bisa bertahan, kita butuh mental yang kuat. Supaya kita bisa tahan menghadapi serangan-serangan panah berapi si jahat. Menghadapi gosip dan fitnah-fitnah. Menghadapi kesalahpahaman dan kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Untuk kita bisa bertahan melalui masalah-masalah di dalam kehidupan kita. Saya mau ngomong sama saudara, Anda butuh mental yang kuat. Karena itu hari ini gak peduli apapun yang Anda sedang alami, seberapapun beratnya pertempuran yang sedang terjadi dalam hidup saudara. Saya mau katakan, teguhkan dan kuatkan hatimu. Jangan lemah, jangan menyerah, jangan menyakiti diri sendiri, tapi teguhkan dan kuatkan hati saudara. Seringkali dalam kehidupan ini, ketika kita menghadapi masalah yang sengit, peperangan yang sengit, mentalnya kita seberapa kuat menentukan hasil akhirnya kita menang atau kita kalah. Karena di babak ini kita bisa begitu terdesak, tapi kalau Anda bertahan, di babak berikutnya Anda yang menang angin. Hari ini saya berdoa, tidak ada yang menyerah, tidak ada yang putus asa, semuanya menguatkan hati, semuanya meneguhkan tekad saudara, semuanya menguatkan mentalnya saudara. Ingat baik-baik, dalam Yesus Anda pemenang. Anda pemenang, Anda bukan orang yang kalah. Situasi Anda yang terdesak,
tidak mendefinisikan saudara sebagai orang yang gagal. Anda pemenang, bahkan di dalam Yesus lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Kalau Anda nggak menyerah, kalau Anda tidak putus asa, saya mau ngomong sama saudara, kuasa Tuhan akan menyertai saudara. Dan pembalikan bisa terjadi. Saya sudah mengalami berulang kali dalam hidup saya, kondisi yang harusnya kalah dan memang sudah kalah. Harusnya gagal dan memang sudah gagal. Tapi sudah gagal pun tidak menyerah, tetap bersikukuh, tetap bersikeras. Akhirnya kegagalan bisa kita rubah jadi keberhasilan. Saya berdoa dalam nama Yesus mulai hari ini, setiap kegagalan dalam hidupmu dirubah jadi keberhasilan. Amin. Tapi di dalam menghadapi kegagalan butuh mental yang kuat. Ada orang sekali dipukul, jatuh, gagal, habis semuanya. Sudah kita pikir that is the end of everything. No. Kegagalanmu bukan akhir dari segalanya. Kegagalanmu hanya satu babak, satu warna dalam hidup saudara, dan kesempatan Anda punya kesaksian yang baru. Dulu aku gagal, tetapi karena Tuhan memberi kekuatan, maka kegagalan ini bisa dirubah menjadi keberhasilan. Kalau Anda mengalami kebangkrutan, itu bukan akhir dari segalanya. Artinya saudara nggak berbakat, artinya saudara nggak mampu, nggak bisa. Saya sudah melihat dan ketemu berulang-ulang orang yang bangkrut, tapi nggak menyerah, bangkrut lagi, nggak menyerah, berjuang lagi, bangkit lagi, berjuang lagi, akhirnya jadi sukses. Saya percaya ini semuanya orang-orang sukses, orang-orang hebat, ada rencana Tuhan yang besar dalam hidup saudara. Itu sebabnya di dalam menghadapi pertempuran apapun dalam hidup saudara, teguhkan dan kuatkan hatimu. Mental kita harus kuat. Gereja kita di Jakarta, pembangunan yang ada di PIK Pantai Indah Kapuk itu, kalau mental kita nggak kuat, begitu dihantam sama pandemi, begitu dihantam kena lockdown tahun 2020, itu sudah mangkrak saudara. Itu sudah berhenti. Itu benar-benar secara manusia sudah kayak tidak ada harapan bahwa itu bisa jadi. Tapi saya masih ingat sebulan, Maret mikirnya gitu. April mikirnya sudah gak ada harapan. Mei kayaknya gak mungkin. Tapi begitu lewat 3 bulan, Tuhan bangkitkan lagi. Tuhan kobarkan semangat lagi. Tuhan teguhkan hati kembali. Tuhan kuatkan hati. Saya mulai bangkit kembali. Saya mulai maju kembali. Saya mulai berjuang kembali. Mulai tender kita adakan kembali. Proyek itu jalan kembali. Yang tadinya sudah berhenti, sekarang jalan kembali. Dan setelah proyek itu jalan, Tuhan menyertai jadi. Saya mau ngomong sama saudara, untuk setiap proyek yang berhenti, saya nubuatkan dalam nama Yesus jalan kembali. Untuk setiap bisnis yang sudah kolaps, bangkit kembali. Untuk setiap masa depan yang sempat kandas, dalam nama Yesus hidup kembali. Bersinar kembali, terang kembali. Boleh katakan amin, amin. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Tapi dalam mengalami kegagalan, saat keadaan terdesak, mental kita harus kuat. Saat under pressure di tempat kerja, mentalmu harus kuat. Saat kehilangan orang yang Anda sayangi, saat Anda dalam masalah, dalam pernikahan dan keluarga, seolah-olah gak ada jalan keluar, mentalmu harus kuat. Jadi yang hari ini sedang lemah, kuatkan hati saudara. Teguhkan hati saudara. Jangan seperti Raja Simri yang begitu terdesak, begitu kalah sudah langsung mengakhiri hidupnya. No. Masih ada babak berikutnya. Jangan lupa ada babak berikutnya. Babak sekarang kita boleh kena. Babak sekarang kita boleh yang kalah. Tapi kalau kita nggak menyerah di babak berikutnya, gantian kita yang menang. Gantian kita yang menekuk musuh. Gantian kita yang ngalami terobosan. Gantian kita yang bersaksi. Mulut saudara akan bersaksi tahun ini akan jadi tahun yang terang, penuh dengan kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara. Tepuk tangannya yang lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, contoh yang kedua adalah Ahitofel. Ahitofel ini dia adalah penasehat Raja Daud yang sangat
peka, sensitif, dengar suara Tuhan, sampai Alkitab bahkan Daud sendiri menyamakan petunjuk Ahitofel seperti kayak petunjuk Tuhan. Saking pekanya, saking berhikmatnya, pinternya dia. Kalau dia ngomong sesuatu pasti kejadian. Kalau dia ngasih satu strategi Daud lakukan pasti berhasil. Sehebat itu Ahitofel. Jadi buat saya, kalau ada musuh yang paling ditakuti oleh Daud, pastilah bukan Goliat. Kemungkinan besar Ahitofel. Yang jadi masalah Ahitofel di satu titik kecewa sama Daud. Terjadi perkara, kemudian kecewa sama Daud, akhirnya Ahitofel meninggalkan Daud. Awalnya dia cuma di desanya aja. Sampai suatu kali muncul kesempatan. Anaknya Daud sendiri, namanya siapa itu? Absalom, memberontak melawan Daud. Begitu Ahitofel dengar, Ahitofel langsung gabung untuk menyerang Daud. Kenapa? Karena dia ngerti ini timingnya. Dan secara manusia itu benar. Oke. Dan pertempuran terjadi. Ini situasi berbahaya sekali. Daud sudah sampai terdesak. Dia harus melarikan diri dari istananya. Dan kemudian Ahitofel ngomong sama Absalom, sekarang waktunya, jangan nunggu besok, sekarang juga kumpulkan semua pasukan, kejar, habisi, mumpung Daud lagi lemah, habisi dia. Jangan biarkan dia istirahat, jangan biarkan dia seger dulu. Bapakmu itu pahlawan, kalau sudah seger hatinya kamu gak menang. Mumpung lagi kelengar hatinya, babat habis. Itu Ahitofel ngerti benar timingnya yang tepat. Masalahnya, idenya yang brilian, pikirannya, strateginya yang brilian, gak diterima sama Absalom. Absalom memilih mendengarkan nasihatnya orang lain, Husai. Oke, begitu idenya nggak diterima, begitu rencananya tidak berjalan sesuai dengan pemikirannya, begitu perhitungannya meleset, planningnya gagal, dia terpukul banget, jiwanya kena. Mari kita lihat, begitu jiwanya kena, apa yang dia lakukan? 2 Samuel 17 ayatnya yang ke-23. Ketika dilihat Ahitofel bahwa nasihatnya tidak dipedulikan, dipasangnyalah pelana keledainya, lalu berangkatlah ia ke rumahnya, ke kotanya, ia mengatur urusan rumah tangganya. Kemudian, apa? Menggantung diri. Demikianlah ia mati, lalu ia dikuburkan dalam kuburan ayahnya. Kenapa? Karena perhitungannya meleset, rencananya nggak diterima. Dia ngerti, waduh ini bahaya ini. Akhirnya dia memilih untuk mengakhiri dirinya sendiri. Saya mau ngomong begini sama saudara. Sepinter-pinternya kita, tidak semua rencana kita akan jadi. Tidak semua perhitungan kita akan akurat. Walaupun Anda punya otak brilian. Akan ada waktunya Anda memperkirakan ini yang terjadi, malah sebaliknya yang terjadi. Anda memperkirakan ini bakal untung, bakal cuan, ternyata Anda ditilep dan habis. Anda memperkirakan ngomongan gini bakal diterima, ternyata salah paham besar terjadi. Sepinter-pinternya orang, tidak semua rencana kita akan berjualan sesuai dengan harapan kita, dan seringkali kita terpukul, kita down, kita kecewa, kita marah karena itu. Tapi apapun yang Anda rasakan dalam hati saudara, jangan menyakiti diri sendiri seperti yang dilakukan oleh Ahitofel. Kalau Anda ada dalam situasi itu sekarang, Anda sedang salah langkah, salah ambil keputusan, salah perhitungan. Saya mau ngomong sama saudara, belajar adaptasi dan kemudian be flexible. Dalam hidup ini kita perlu untuk belajar fleksibel, oke? Karena dalam hidup ini, that is life. Itulah kehidupan. Ketika kita salah perhitungan ya sudah. Kita mengakui kita sudah salah langkah, salah perhitungan. Adaptasi aja, fleksibel aja, lakukan penyesuaian. Dan percaya Tuhan punya rencana yang lebih baik. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Kalau ini pun diizinkan meleset. Kalau yang saya mau ini pun
nggak dapat juga. Kalau tender ini pun lepas juga, saya percaya Tuhan turut bekerja dalam segala perkara. Kasih yang lebih baik, kasih yang lebih indah di timingnya Tuhan. Dan Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saya pas ngerasa seperti ini, saya merasakan di tempat ini ada orang yang sedang kehilangan dan mengalami kerugian yang besar. Tapi ada impresi di hati saya untuk ngomong sama saudara, kerugianmu yang besar Tuhan akan gantikan dengan kemenangan yang besar. Dan Anda akan dikagetkan dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Tapi jangan shock terus kemudian down terus kemudian ya sudah. Akhirnya kayak layangan putus. No. Masih ada harapan. Masih ada babak berikutnya. Masih ada Tuhan yang bisa mengubahkan keadaan kita. Masih ada Tuhan yang bisa membalikkan situasi kita. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Saya juga pernah ngalami. Sekarang ini beda sama dulu. Sekarang ini saya ngerasakan Tuhan ngasih kemudahan, kelancaran, bus terobosan terus terjadi. Tapi tidak selalu seperti itu. Dulu saya ngalami waktu saya di gereja kita di Jogja. Saya sudah mengumumkan proyek pembangunan gedung gereja di Jogja. Waduh, PD-nya luar biasa. Saya ngambil langkah iman, deklarasi profetik, doa puasa. Saya lakukan semua yang saya tahu harus saya lakukan. Saya lakukan dengan iman percaya bahwa proyek itu akan berhasil. Tapi ternyata setelah semua yang saya lakukan, sampai hari ini pun proyek itu tidak berhasil. Kandas. Proyek itu gugur. Saya sudah ngumumin sama semua jemaat, semua orang, tapi kandas, gagal. Muka saya ditaruh di mana? Saya malu luar biasa. Saya merasa terpukul dan kita ngalami. Rasanya di hati nggak enak sekali, down sekali. Tapi saya mau ngomong begini sama saudara. Saya tahu kalau saya terus menengok ke belakang dan terpaku sama kegagalan di masa lalu, saya akan kehilangan kesempatan-kesempatan yang ada di depan. Yang Tuhan mau berikan kepada saya. Benar perhitungan saya meleset, pasti sayanya yang salah. Gak pernah Tuhan yang salah. Banyak orang kalau ngalami kegagalan protesnya, Tuhan kok gini, kok ngizinkan aku ngalami gini gitu. No, saya gak pernah ngelakuin itu. Saya gak mau nyalain Tuhan. Saya gak mau kecewa sama Tuhan. Kalau ada yang salah, pastilah saya yang salah. Tapi Tuhanku berkuasa, turut bekerja dalam segala perkara. Termasuk di dalam kegagalanku, di dalam kebodohanku. Untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupanku. Jadi yang saya bisa lakukan bukan terus menyesali. Ada momennya penyesalan. Tapi nggak boleh berlama-lama terus ada di momen itu. Karena hidup ini akan terus berjalan. Dan sementara hidup ini berjalan, selalu akan ada hal-hal yang baru yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Yang seringkali lebih indah, lebih besar, lebih luar biasa. Tapi kalau kita nggak ngelihatnya maju ke depan, kita nengoknya ke belakang terus sama kegagalan, kerugian di masa lalu, kekalahan di masa lalu, kita akan gagal mendapatkan yang babak berikutnya yang Tuhan sebenarnya sudah sediakan sama kita. Jadi saya belajar untuk meninggalkan semuanya itu dan menatap sama Tuhan. Berjalan bersama Tuhan. Dan sementara saya berjalan bersama Tuhan, memang Tuhan kita ajaib. Tuhan kita lebih besar dari yang kita bisa pikirkan dan bayangkan. Walaupun sudah sempat mengalami kerugian dan kegagalan yang seperti itu. Tapi babak berikutnya Tuhan gantikan dengan jauh lebih banyak. Dengan jauh lebih besar. Perkara-perkara yang lebih dahsyat. Tuhan kerjakan. Boleh katakan amin, amin. Kita kasih tepuk tangannya boleh paling meriah. Kalau saya tidak belajar untuk beradaptasi, fleksibel ya sudah. Belajar dari masa lalu sekarang menatap ke masa depan. Saya terus terpaku sama proyek itu. Gak pernah akan ada dengar cerita tentang PIK. Gak akan ada kesaksian tentang gereja kita di PIK. Gak akan ada kesaksian gereja kita di Soho Capital. Gak ada kesaksian gereja kita di Jogja, di The Star, di Impact dan seterusnya. No. Orang kalau sudah terpaku di kegagalan masa lalu, hidupnya kayaknya sudah berakhir. Saya mau ngomong, hidupmu tidak berakhir.
masih ada masa depan yang terang, masa depan yang cerah, berkat yang lebih besar, sukacita yang lebih besar. Tuhan mau curahkan dalam hidup saudara. Akan ada kemenangan yang lebih besar. Katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Jangan menyerah ya. Ayo maju terus. Contoh yang ketiga yang saya mau ajak kita lihat adalah Yudas Iskariot. Siapa dia? Murid Yesus yang mengkhianati Yesus. Menjual Yesus. Akhirnya Yesus ditangkap dan disalibkan. Saya mau tanya sama saudara, kalau Anda pelajari dalam kisahnya Yudas Iskariot, akhirnya nyesel enggak? Nyesel. Menyesal dia. Dia sadar dia sudah buat salah. Dia sadar dia sudah salah langkah. Dan dia merasa sangat menyesal. Sayangnya setelah menyesal dia memilih melukai, menyakiti, bahkan mengakhiri dirinya sendiri dengan gantung diri. Beda sama Petrus. Petrus juga menyangkal Yesus 3 kali. Tapi Petrus memilih menerima pengampunan yang dari Tuhan. Semua orang tanpa terkecuali dalam hidup kita ada momennya kita berbuat kesalahan. Kalau ada orang yang gak pernah berbuat salah, cuma satu artinya dia gak ngaku. Oke, semua orang berbuat salah. Saudara berbuat salah, semuanya berbuat salah. Belajar mengampuni diri sendiri. Saudara bisa mengampuni orang lain. Belajar mengampuni dirimu sendiri. Dan mengampuni diri sendiri kadang-kadang gak mudah. Tapi kita perlu lakukan. Karena kalau Yesus sudah mengampuni kita, artinya dosa-dosa kita diampuni. Amin. Haleluya. Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Saya mau bacakan kali ini Alkitab versi terjemahan masa kini. Ya, bukan terjemahan baru seperti yang biasanya kita baca. Tuhan berkata, tak ada gunanya mengingat masa lalu. Percuma mengenang yang sudah. Ayat 19. Perhatikanlah, aku membuat sesuatu yang baru. Sekarang sudah mulai. Tidakkah kau lihat? Aku membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Akan ada pekerjaan yang baru, akan ada kesempatan yang baru, akan ada masa depan yang baru, akan ada babak yang baru, akan ada kemenangan yang baru dalam hidup saudara. Amin. Jadi jangan terus meratapi masa lalu. Benar kita membuat kesalahan, cukup belajar dari kesalahan dan kemudian move on. Life must go on. Hidup terus berlanjut. Jadi saudara jangan hidup di masa lalu. Hiduplah berjalan bersama dengan Tuhan. Perbaiki apa yang salah. Lakukan yang benar. Anda akan melihat terang kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam hidup saudara. Saya juga pernah mengalami kesalahan membuat keputusan investasi keuangan pribadi saya. Dan itu mengakibatkan saya mengalami kerugian yang sangat besar dan sangat menyakitkan. Dan saya masih ingat benar, sekitar 3 bulan lebih. Itu kalau orang bisa melihat secara jiwa, itu kayak saya menghukum diri sendiri. Saya nggak bisa memaafkan diri sendiri. Konyol banget saya, bodoh banget saya, kenapa kok saya ngelakuin itu? Kadang-kadang dalam hidup kita juga melakukan hal yang sama. Mungkin saat ini bahkan ada di antara saudara yang menyalahkan dirimu sendiri karena keputusanmu, karena langkah-langkahmu yang salah, pilihanmu yang salah. Bukan hanya engkau yang menderita, tetapi istrimu juga menderita, anak-anakmu juga menanggung akibatnya dan engkau nggak bisa mengampuni dirimu sendiri. Hari ini firman Tuhan mengingatkan saudara, jangan melukai diri Anda sendiri. Tuhan mengasihi saudara dan Tuhan mau mengampuni saudara. Karena itu belajar untuk mengampuni diri sendiri. Saya harus belajar to make peace with myself. Berdamai dengan diri sendiri. Kadang-kadang kita bukan cuma butuh berdamai sama orang lain. Tapi kita juga butuh berdamai sama diri kita sendiri. Karena kita bodoh-bodohin diri kita sendiri. Konyol-konyolin diri kita sendiri. Kita kayak menghukum diri sendiri.
Kalau saudara datang sama Tuhan Allah kita setia dan adil, Dia akan mengampuni dosa-dosa saudara. You are forgiven. Engkau sudah diampuni. Terima pengampunan dosa itu. Terima penerimaan yang daripada Tuhan itu dalam hidup saudara. Dan Tuhan ngomong, lihat aku sedang membuat sesuatu yang baru dalam hidupmu. Gak ada orang yang gak buat salah. Semua orang buat salah dan butuh kesalahan yang menyakitkan kadang-kadang untuk membuat kita sadar. Yang kita bisa lakukan, yang saya bisa lakukan adalah saya belajar dari kesalahan yang begitu menyakitkan itu. Sekarang ketika mengambil langkah, langkahnya lebih hati-hati, langkahnya lebih prudent, langkahnya lebih bijaksana. Sehingga kita membangun masa depan kita dengan solid. Membangun keluarga kita dengan solid. Membangun keuangan kita dengan solid. Hari ini saya berdoa, keluarga saudara jadi keluarga yang solid, masa depan yang solid, amin. Pelayanan saudara jadi pelayanan yang solid, karena Anda belajar melalui kesalahan itu. Anda tidak berhenti, Anda tidak menyerah, tapi Anda belajar dan you are getting better. Anda malah bertumbuh jadi lebih baik, lebih tangguh, lebih efisien, lebih efektif, lebih tahan uji, lebih bijaksana. Akhirnya kemenangannya lebih besar, masa depannya lebih besar, sukacitanya lebih besar. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Yesaya 43 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namaku. Engkau ini kepunyaanku. Ayat 2 Anda pegang ini. Ayat 2 Anda pegang ini. Are you ready? Anda siap? Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang maha kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Tahukah saudara, Anda berharga di mata Tuhan. Dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Jangan sakiti dirimu sendiri. Jangan hukum dirimu sendiri. Kenapa? Engkau berharga di mata Tuhan dan Tuhan mengampuni saudara. Betapa berharganya saudara di mata Tuhan sampai demi Anda dia rela mati di kayu salib. Anda ngerti sesuatu itu berharga apa tidak dengan apa yang kita rela tukarkan demi hal itu. Ada orang tua yang demi harta rela korbanin anak. Tapi ada orang tua yang demi anak rela korbankan harta. Anda akan ngerti bukan dari perkataan tapi dari actionnya. Seberapa jauh dia bersedia melakukan sesuatu. Dari situ engkau ngerti value-nya, nilainya itu seperti apa. Berharganya hal itu dalam hidupnya seperti apa. Dan buat Yesus, demi keselamatan kita, dia kasih nyawanya. Dia kasih tubuh dan darahnya. Supaya Anda selamat. Bukan supaya Anda celaka. Jadi berhenti menyakiti diri Anda sendiri. Dengarkan baik-baik. Engkau berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup saudara. Tuhan punya visi yang besar di dalam hidup saudara. Amin. Bahkan Yesus peduli. Yesus mengasihi saudara. Yesus mau pulihkan saudara loh. Buat orang gila di Gerasa tadi. Demi Yesus bisa melayani dan memulihkan dia. Menyembuhkan dia. Yesus itu harus repot-repot menempuh perjalanan yang jauh. Yesus harus naik perahu lewat danau. Terus bertarung melawan angin taufan yang mematikan.
Itu angin taufan maut yang bisa menghancurkan baik dia maupun murid-muridnya. Yesus harus berhadapan dengan maut hanya demi melayani orang Gerasa itu. Orang lain mungkin gak peduli sama dia. Tadi dicatat di sana, teman-temannya, keluarganya, tetangganya, semua yang kenal dia sudah gak lagi bersama dengan dia. Tapi Yesus datang untuk cari orang itu. Mungkin saudara juga gak berharga buat keluargamu sendiri. Engkau gak berharga lagi buat teman-temanmu. Engkau gak berharga buat orang lain. Tapi engkau tetap berharga di mata Tuhan. Dan Yesus mau repot untuk menjangkau saudara. Yesus mau repot untuk menyelamatkan saudara. Yesus mau repot untuk mendengar dan menjawab doa-doa saudara. Kalau kita renungkan kesaksian gembala kita, Bapak rohani kita Pak Obaja. Dulu waktu dia remaja, oleh teman-temannya dia dianggap kayak nothing. Gak ada apa-apanya karena dia anak remaja yang minder, rambutnya rontok, dia orangnya kayak rendah diri, ngomongan gak bisa. Jadi dia dibully di sekolah. Dia dipandang sebelah mata. Bahkan dia juga memandang dirinya sendiri rendah. Walaupun begitu, dia tetap berharga di mata Tuhan. Tuhan tetap mengasihi dia. Tuhan mau repot-repot buat dia. Tuhan memulihkan dia. Tuhan menyembuhkan dia. Tuhan kasih rambut yang baru. Tuhan kasih masa depan yang baru. Tuhan mengurapi dia. Sekarang Tuhan pakai Pak Obaja untuk jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan juga mengasihi saudara. Tuhan juga peduli sama saudara. Dan Tuhan mau pakai hidup saudara untuk rencananya yang besar. Amin. Jadi apapun yang engkau lalui sekarang ini. Saya mau ngomong sama saudara satu hal. Semuanya engkau bisa lalui bersama dengan Yesus. Bersama Yesus. Gak ada yang mustahil. Tadi kita sudah baca dalam ayat itu. Engkau akan berjalan melalui air. Melalui sungai. Tapi gak dihanyutkan. Engkau berjalan melalui api. Tapi tidak dihanguskan. Adakah di antara saudara yang sedang melalui api sakit penyakit? Karena tiba-tiba muncul laporan. Ada sakit penyakit maut yang bisa mendatangkan kematian. Saya mau ngomong sama saudara. Engkau tidak akan dihanguskan. Karena ada tangan Tuhan yang menjaga hidup saudara. Katakan amin, 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 amin. Terima kuasanya bekerja di dalam hidup saudara. Amin. Kalau ada di antara saudara yang sedang berjalan melalui api, hutang yang besar, bahkan kebangkrutan yang menghancurkan, itu engkau sedang alami sekarang. Saya mau ngomong begini, Tuhan tidak akan mengizinkan kebangkrutanmu menjadi akhir dari segalanya. Itu hanya satu babak yang harus engkau lalui. Seperti Jumat Agung kita memperingati. Untuk sesaat Yesus disalibkan, kayaknya kalah dan mati. Tapi pada hari ketiga, ia bangkit dari kematian. Kuasa yang sama sekarang bekerja dalam hidup saudara. Kuasa yang sama sekarang terimalah di dalam hidup saudara. Untuk sesaat mungkin kau harus mengalami kebangkrutan, engkau harus mengalami kerugian dan kehilangan yang sangat menyakitkan. Tapi itu bukan babak final dalam hidupmu. Engkau berjalan melalui api itu. Tetapi tidak dihanguskan. Akan ada kebangkitan. Akan ada babak yang baru. Akan ada pembalikan terjadi. Akan ada mujizat besar. Dia kerjakan dalam hidup saudara. Katakan amin, amin, amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Kalau Anda saat ini sedang mengalami masalah dalam pernikahanmu. Mungkin bahkan pernikahan saudara kandas. Mungkin bahkan keluarga saudara pecah. Mungkin bahkan sekarang Anda di titik terendah dan dilabeli, dicap begitu negatif, begitu buruk. Jadi bahan gosip oleh teman-teman saudara dan rasanya Anda di titik terendah dalam hidup saudara. Tapi itu tidak membuat engkau jadi sampah di mata Tuhan. Mungkin engkau dianggap sampah masyarakat. Engkau dianggap, dipandang sebelah mata. Tapi saya mau ngomong sama saudara, engkau tetap berharga di mata Tuhan.
engkau tetap spesial di hati Tuhan. Dan dia mau repot-repot untuk menjamah engkau, menjangkau engkau, mengulurkan tangannya. Dan membawa kelepasan di dalam kehidupanmu. Tuhan akan memulihkan hidup saudara. Anda percaya? Sekarang kuasanya, kasihnya tersedia di tempat ini. Karena pribadinya hadir bersama dengan kita. Apakah Anda bisa merasakan pribadinya ada bersama kita? Kalau Anda mau buka hatimu hari ini, kekuatannya akan dia berikan. Secara manusia mungkin kau sudah gak kuat, gak berdaya, dan kau mungkin berkata aku bisa gila kalau ngadepin semuanya ini terus menerus. Tapi kekuatannya dia akan berikan, damainya dia akan berikan, ketenangannya dia akan berikan, sukacitanya dia akan berikan untuk membaharui hidup saudara. Anda mau terima itu kekuatan dari Tuhan? Ayo bangkit berdiri semuanya. Kita nyanyikan bersama lagu. Adakah padamu hatiku tenang, hanya tinggal dalam-Mu ada kedamaian. Kau sumber harapanku, hanya Kau yang ku Kita angkat dua tangan kita. Mari dari hatimu katakan, pertolonganku datang dari-Mu. Pertolonganku datang dari-Mu. Pengharapanku Pengharapanku hanya padamu. Amin. Ku tak akan goyah, Katakan, ku tak akan gentar. Sebab Kau gunung batuku, kota bentengku, pertolonganku datang dari-Mu. Pengharapanku pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar. Sebab Kau gunung Amin. batuku, Amin. kota benteng keselamatanku. Tanpa Tuhan kita tidak sanggup. Ya, Tanpa Tuhan kita tidak mampu. Tapi bersama Tuhan, melalui air pun, melalui sungai pun, engkau tidak akan dihanyutkan. Bersama Yesus, melalui api pun, engkau tidak akan dihanguskan. Itu sebabnya satu hal yang kita harus tahu, kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Kita butuh Yesus dalam hidup kita. Buat Anda yang belum pernah undang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya ajak saudara, ayo buka hati. Ayo angkat dua tangan, ikuti doa ini. Katakan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. masuklah dalam hatiku. Jadi Tuhan dan Juru Jadi Selamatku. Tuhan dan Juru Selamat. Ampuni dosa-dosaku. Ampuni dosa-dosa. Selamatkan aku. Selamatkan aku. Mulai sekarang, Mulai sekarang hidupku milik Tuhan Yesus. hidupku milik Tuhan Yesus. Aku mau mengiring Yesus. Aku mau mengiring Yesus. Melayani Yesus. Melayani Yesus Seumur hidupku. seumur hidup. Terima kasih Terima Tuhan. kasih. Amin. Yang kedua, saya mau berdoa supaya kekuatan yang baru saat ini dia impartasikan dalam hidupmu. Engkau yang merasa sudah gak kuat, engkau yang ngomong aku sudah gak sanggup lagi, bebanku terlalu berat, aku bisa gila kalau kayak gini terus menerus. Hari ini akan ada damai yang baru, akan ada kekuatan yang baru, akan ada urapan yang baru yang dia impartasikan dalam hidup saudara. Angkat dua tangan saudara yang bisa bahasa roh, mari angkat suaramu, mulai berdoa dalam bahasa roh. Yang belum, saudara berdoa dalam bahasa Indonesia. Anda katakan, ya Tuhan, ya Bapa, berikan kekuatan itu kepadaku. Aku butuh Tuhan, aku butuh kekuatan yang baru
damai sejahtera yang dari Tuhan, ketenangan untuk menghadapi semuanya ini. Beri aku kekuatan Tuhan, beri aku kesanggupan ya Tuhan. Mampukan aku, mampukan aku. Pegang tangan ini, tuntun langkah hidup ini, supaya aku terus bergerak maju, terus berjalan bersama Tuhan. Doa saudara, doa. Karena sementara engkau berdoa, maka kekuatannya mengalir. Sekarang dalam nama Tuhan Yesus, kekuatan yang baru mengalir. Sekarang urapan yang baru, terima itu. Dalam nama Yesus, pertolongan yang dari atas datang dalam hidup saudara. Campur tangannya, penyertaannya, kuasanya. Sekarang terima. Mari bersama-sama katakan, pertolonganku datang darimu. Amin. Ku tak akan goyah. Semuanya katakan, ku tak akan gentar. Sebab kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Yang terakhir, mari yang terbaik, lambaikan dua tanganmu dan katakan, pertolonganku datang darimu. Pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan gentar, ku tak akan gentar. Sebab kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Sebab kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Yang terakhir, mari katakan, sebab kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Mari bersama-sama katakan, amin. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita.